Bapak Ibu sekalian, Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama dari 1 Raja-Raja pasal ke-10, ada 29 ayat. 1 Raja-Raja 10. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi dan tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu, ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Seba. Lagi pula kapal-kapal hitam yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil, lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya. Tahta itu, 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa, sedang 12 singa terdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni, tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Sebab di Laut Raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak, serta gading juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahan, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah dan kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun.
Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari GW. Saudara-saudara raja membelinya dari GW dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana seorang Salomo membuat bahkan seorang Ratu Seba gitu ya kagum dan datang ingin membuktikan sendiri apa betul kebijaksanaan dan kekayaan dari seorang Salomo ini betul-betul nyata adanya. Ia melakukan perjalanan yang jauh dan untuk hanya sekedar bertemu dan bahkan menguji. Di ayat pertama kita bisa melihat bagaimana setelah Ratu Saba mendengar tentang kebijaksanaan Salomo, lalu Ratu Saba datang gitu ya, dengan ditandai kemegahan dan kekayaan, membawa hadiah-hadiah yang berharga. Ini adalah salah satu bukti bagaimana Ratu Saba ingin ya memulai pembicaraan dengan Salomo tentang segala hal yang ada di dalam hatinya. Dia jauh-jauh datang, dan apa yang menarik kalau kita lihat di ayat kedua, Ratu Saba datang dengan pengiring yang megah, ya, membawa hadiah-hadiah yang sangat berharga. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana ada harapan gitu ya dari Ratu Saba atas semua pertanyaan yang diajukan. Jadi Salomo bahkan dikatakan di sini mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan gitu ya, dan tidak menyembunyikan apapun dari segala keinginan yang ada. Di ayat 4 dan 5 kita bisa mereview atau mempelajari atau bahkan mendalami gitu ya bagaimana terkesannya seorang Ratu Saba atas kebijaksanaan Salomo. Dia melihat bagaimana kemegahan istana, layanan makanan, bahkan cara duduk, cara melayani. Ini betul-betul kalau orang bilang mungkin pelayanannya adalah pelayanan excellent gitu ya terhadap hospitality, seorang tamu yang dari jauh. Jadi seperti beberapa waktu yang lalu kita menjadi tuan rumah G20 ya, banyak pujian kepada Indonesia bisa menjadi hospitality, tuan rumah yang baik, menjamu tamunya dengan baik. Nah, di sini kalau kita bayangkan kembali lagi kepada masa-masa itu, Ratu Saba kagum gitu ya, bahkan cara duduknya, cara melayaninya, dan apa yang dia lihat menyatakan bahwa benar adanya selama ini semua kabar yang didengarnya bahkan melebihi dari harapannya. Di ayat ke-6 dan ke-7 menarik bagaimana ada satu statement, ada satu pernyataan dari seorang Ratu Saba ini. Dia menyatakan Yahweh Allahmu dipuji gitu ya. Ia berkenan kepadamu dan menetapkan engkau di atas tahtamu menjadi raja bagi Tuhan Allahmu, oleh karena Allahmu sangat mengasihi dan mau menetapkan mereka untuk selama-lamanya. Maka ia menetapkan engkau menjadi raja atas mereka untuk melakukan hukum dan keadilan. Jadi secara eksplisit, secara penyampaian ya, bahwa Ratu Saba memuji Allah atas keberhasilan Salomo dan pengangkatannya kepada raja. Dia mengakui bahwa Salomo telah dipilih oleh Allah untuk pemerintah dan melakukan hukum dan keadilan. Ada satu hal yang kemudian ini menjadi sejarah mencatat bagaimana Ratu Saba mendeklarasikan pernyataan itu. Dan di ayat ke-8 sampai 9 kita bisa mengetahui di sini bagaimana setelah menyatakan gitu ya kekaguman, menyatakan pengakuan siapa yang dibalik Salomo, dia juga menyatakan keberkatannya kepada Salomo dan seluruh rakyatnya. Bahkan dia memuji Allah atas pemilihan Salomo sebagai raja dan menegaskan pentingnya dan keadilan dalam pemerintahan.
Dan di ayat 10 sampai 11 kita bisa mengetahui sebagai sebuah rasa respek, sebuah rasa hormat ya pada waktu itu, tentunya bagi seorang pemimpin ya, dari sebuah kerajaan yang memberikan begitu banyaknya hadiah yang sangat berharga. Ini menandakan penghormatan dan penghargaan dari Ratu Saba kepada Salomo. Di ayat 10-11 kita bisa melihat, lalu Ratu memberikan raja 120 talenta emas, banyak pula rempah-rempah yang sangat banyak dan batu permata yang sangat berharga. Belum lagi rempah-rempah yang pernah datang sebanyak ini yang dihadiahkan Ratu Saba kepada Salomo. Juga para hamba Huram dan para hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir, membawa kayu, aras, dan batu permata. Jadi betul-betul sebuah penghargaan dan pengakuan gitu ya terhadap Salomo. Dan bagaimana di ayat 12-13 kita bisa mengetahui dan belajar bagaimana Salomo menggunakan kekayaan yang diberikan oleh Ratu Saba untuk membangun dan memperindah bait dan istananya. Dia menggunakan emas murni, jadi memberikan yang terbaik dari apa yang didapatkan ya, berbagai perlengkapan di dalam bait Allah dan istana. Ini bisa kita lihat ya. Jadi raja membuat dari kayu aras pagar-pagar bait Tuhan, istana raja, dan semua gantungan yang diingini, lalu dibuatnya sebagai bagian ya dalam istana Tuhan dan istana raja, membuat tempat penghormatan bagi perhiasan-perhiasan emas. Tidak ada lagi emas murni yang diterima Raja Salomo selain dari orang-orang yang memberikan orang upeti dan seterusnya gitu ya. Di sini kita bisa melihat. Dan hamba-hamba Huram dan Salomo di ayat 14-15 dikatakan di sini membawa emas dari Ofir dan kayu aras, batu permata. Dan kita ketahui bahwa pada masa itu adalah sebuah bahan-bahan yang terbaik gitu ya. Dan bahan-bahan yang terbaik itulah yang kemudian dilakukan atau dibangun oleh Salomo untuk memberikan penghormatan ya. Dan itu bisa terlihat dengan nyata pada zamannya. Dan di ayat 16-17 banyak hal yang kemudian Salomo juga mendapatkan hadiah gitu ya. Bahkan dikatakan pada masa itu perak menjadi tidak sesuatu yang mungkin nomor sekian gitu ya, karena didominasi oleh emas. Dan bahkan dia juga mendapatkan binatang seperti gajah, badak, monyet-monyet dari berbagai pedagang dan khalifah yang melintasi wilayah kerajaannya. Ini menjadikan suatu poin di mana kekuasaan dan wilayah yang demikian luas ini menandakan bahwa akan Salomo dikatakan di sini setiap kuda yang ada gitu ya, bahwa dikatakan segala kuda Raja Salomo dibawa dari Mesir. Dari situ dibawanya khalifah-khalifah orang membeli kuda, dan suatu khalifah orang membeli kuda seharga 120 sikal perak, dan suatu kepala kereta sebagai 50 sikal, dan seterusnya. Di sini bisa kita lihat bagaimana armada yang demikian besar ini menandakan bahwa bahkan diimpor jauh-jauh dari Mesir gitu ya. Dan ini menjadi sebuah tanda bahwa Salomo punya kekuatan militer yang besar gitu ya. Dan di ayat 21-22 dikatakan di sini, maka Raja Salomo menjadi lebih besar daripada segala raja di bumi, dan banyak orang bahkan mencari seorang Salomo. Jadi ketika Salomo diperkenankan oleh Tuhan, oleh Allah, maka dia tidak perlu untuk mencari kekayaan. Kekayaan itu datang dengan sendirinya. Bahkan setiap orang di muka bumi ini mencari ya seorang Salomo untuk mendengarkan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Di ayat 23-25 dikatakan di sini dengan jelas digambarkan ya, Salomo melebihi semua raja di bumi, dan orang-orang dari berbagai negara datang membawa persembahan kepada Salomo ya, berbagai macam, baik emas, perak, pakaian, senjata, rempah-rempah, dan kuda-kuda. Itu adalah bagian dalam sebuah tanda penghormatan dan ketaatan. Dan di ayat ke-26-29 dikatakan di sini bagaimana digambarkan ya kekuatan militer yang besar dengan ribuan kereta perang dan berkuda. Digambarkan kekayaan yang sangat besar, yang melimpah. Dan pada masanya kayu aras ini adalah sesuatu yang juga berharga pada masanya. Dan bahkan dia menerima kiriman kuda dari Mesir dan dari negara-negara lain. Ini menunjukkan bahwa demikian besar apa yang dimiliki oleh Salomo, baik pengaruh, baik juga kekuatan militer, baik juga penghormatan, dan semuanya itu datangnya dari Allah. Pada pagi hari ini Bapak Ibu kita sudah melihat
bagaimana Allah menetapkan pilihannya. Dan ketika Allah menetapkan pilihannya, maka diberikanlah segala sesuatunya kepada seorang Salomo. Dan yang menjadi amanat teks pada pagi hari ini yang nanti juga sepanjang hari ini perlu kita renungkan sebagai bagian komitmen kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Penghormatan terhadap Allah dikatakan di sini. Kami mencoba merisam apa yang menjadi amanat dalam teks ini, bahwa penghormatan kepada Allah adalah menjadi sesuatu yang keharusan, bahwa mengakui segala kebijaksanaan, kekayaan, dan keberhasilan yang ada itu adalah anugerah dari Allah, bukan karena kekuatan dan hebat seorang manusia. Dan yang paling penting, ketika anugerah itu datang, anugerah itu ada, maka segala sumber daya yang diberikan, kita bisa menggunakannya dengan bijaksana, bahkan kita bisa menggunakan untuk kemuliaan dan menghormatinya dalam segala hal. Dan apa yang menjadi aplikasi dalam renungan doa pagi kita hari ini? Sudahkah Bapak Ibu, sudahkah saya dan saudara mengakui bahwa segala keberhasilan, segala hal yang dicapai dalam kehidupan ini, segala apa yang kita miliki adalah anugerah dari Allah? Dan sudahkah saya dan saudara bersungguh-sungguh bersyukur atas semua karunia yang telah diberikan, dan yang paling penting menggunakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah? Mungkin itu saja Bapak Ibu renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita merespon firman Tuhan pagi ini. Dia segala, Yesus terlebih besar di dalam. Yesus menjadikan Dia Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Kita bersyukur bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau Tuhan Allah yang melampaui segalanya, besar, agung, ajaib, mulia. Engkau di atas segala-galanya. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk menjadikan Engkau Tuhan penguasa dalam seluruh aspek hidup kami, dan selalu mencari Engkau, mau mengandalkan Engkau dalam seluruh aspek hidup kami, karena segalanya itu berasal daripada-Mu saja. Engkau Tuhan, biarlah bertakhta beratas hidup kami, dan nama-Mu ditinggikan, diagungkan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus.